Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gimana teman-teman dengan puasanya? Semoga tetap semangat ya. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang ke-12. Kalau mau dirasain lapar, ya sama, saya juga lapar. Kalau kita sabar menikmati bulan puasa ini dengan iman, insya Allah rasa lapar itu nggak akan terasa. Dan jangan lupa ya, untuk teman-teman yang melakukan ibadah bulan puasa, jangan sekali-sekali meninggalkan sholat. Percuma ya, puasa tapi meninggalkan sholat. Cuma menahan lapar, namun tidak mendapatkan pahala. Zong. Oke teman-teman ya, di dalam video ini kita akan coba mereaction perkataan seorang santri. Entah ini santri atau bukan, tapi kayaknya ini seorang santri ya, yang mengungkapkan katanya di Ormas Nahdlatul Ulama atau di NU itu tidak butuh dalil. Lagi-lagi kita dengar perkataan yang seperti ini ya. Dulu memang sudah pernah ada kiai yang mengatakan katanya di NU ini memang tidak perlu dalil. Dalil tersebut cukup kiai mereka. Dalam kitab-kitab usul fikih dikatakan orang awam itu tidak wajib ngerti dalil. Nah, zaman sekarang banyak orang yang dikit-dikit nanya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Kan begitu kan? Ono hadisnya tahu ora, ono Qur'annya tahu ora. Nah, di NU tidak. Kemarin Ki Haji Mustafa Bisri dalam acara Halal Bihalal NU di Jakarta, beliau katakan NU itu tidak. Sejak dulu NU itu dalil bagi jamaah dan pengikutnya ya kiainya. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Ternyata memang di NU atau di Nahdiyin lah, mereka tidak butuh dalil. Karena dalil mereka cukup dari kiai-kiai mereka. Ini memang pengalaman persis saya ya, waktu dulu saya masih bergelut di Ormas Nahdlatul Ulama. Mana dalilnya? Pertanyaan gini sering saya dapat sampai kadang males jawabnya. Semua butuh dalil betul, tapi dalil itu ranah para ulama, bukan ranah orang awam seperti kita. Yang wajib ngerti dalil itu ulama, yang awam cukup ngikut aja apa kata ulama. Ulama ngelakuin berarti ada dalilnya, selesai. Kalau kita sok-sokan kudu ngerti dalil, gak mau ikut ulama, pokoknya kudu ngerti dalil, ya repot. Coba buat yang sering nanya dalilnya mana, coba jawab ini. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Dalilnya mana? Dalilnya ruku apa? Dalilnya sujud apa? Terus pas salam kenapa tengok kanan kiri? Hadisnya gimana? Sahih nggak? Kalau iya sahih, emang kamu ngerti syarat hadis dikatakan sahih itu gimana? Adalah rawi tamamud dhabt itu selalu syarat khaluhu min asy-syudud wal illah. Sebagai syarat hadis bisa dikatakan sahih, emang kamu ngerti satu persatu? Kias musawi, kias aulawi, kias adna, paham? Orang yang sibuk dagang, ngantor, satpam, ngojek, ibu-ibu yang ngurus rumah, ngurus anak, boro-boro ngerti yang beginian. Santri aja yang fokus belajar agama, kadang ngeblank kalau udah urusan mustalahul hadis sama usulul fikih. Dan terus kamu yang cuma ikut kajian seminggu sekali, 2 kali, belajar agama lewat medsos, sok-sokan mau ngerti dalil, sombongnya. Kenapa kita di agama Islam itu sangatlah butuh yang namanya dalil. Meskipun kiainya bergelar doktor, insinyur, ataupun profesor. Tapi kalau kiainya tersebut tidak pernah atau jarang sekali menerangkan dalil di dalam ceramah-ceramahnya, perlu kita pertanyakan ya. Mereka mengambil dari mana? Dari kitab apa? Dalilnya seperti apa? Di Al-Quran menyebutkan seperti apa? Di hadis Nabi, dalilnya seperti apa? Memang hal tersebut harus kita pertanyakan. Karena patokan kita di dalam agama Islam, ya Al-Quran dan hadis. Memang betul, kita harus mengikuti para ulama. Kita juga harus mencontoh para ulama. Mereka, para ulama itu penerus para nabi. Tapi ulama yang seperti apa yang harus kita ikuti? Kalau ulama ya, maka tidak pantas untuk kita ikuti. Ulama yang menyesatkan seperti ulama-ulama Syiah, ulama-ulama Sufi, ulama-ulama Mu'tazilah. Kita harus tahu ulama seperti apa yang harus kita ikuti. Kita dapati para ulama madhab sendiri, dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, semuanya melarang untuk bertaklid kepada mereka ya. Karena tidak seorang pun dari mereka yang menguasai dalil secara sempurna. Ya. Tidak semua dari mereka yang menguasai dalil secara sempurna. Bahkan saya katakan mereka terkadang merubah pendapat. Bukankah Imam Syafi'i rahimahullah taala punya pendapat lama dan pendapat baru disebut qaul qadim, qaul jadid? Ada berubah pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan kepada muridnya Abu Yusuf, ya Ya'qub, jangan kau tulis semua apa aku ucapkan. Bisa jadi aku ucapkan hari ini A, besok aku rubah. Tidak semua harus dicatat. Ya.
Lihatlah Imam Ahmad bin Hambal dalam satu permasalahan kita dapati ternyata ada 4 riwayat terkadang 5 riwayat dari Imam Ahmad. Satu masalah. Dalam satu riwayat dia mengatakan demikian, dan satu riwayat dia mengatakan demikian. Berarti menunjukkan ijtihad Imam Ahmad bisa berubah. Bagaimana kita mengatakan dia maksum harus ikut madhab Hambali, sementara Imam Ahmad dalam satu masalah terkadang ada berapa pendapat. Kemudian Ikhwan, bagaimana kita mengatakan harus bermadhab Syafi'i, sementara semua pendapat yang dalam fikih madhab Syafi'i ada khilaf dalam madhab tersebut. Dalam satu masalah terkadang dalam madhab Syafi'i ada khilaf, 2 pendapat, 3 pendapat. Dan kita mau taklid yang mana? Dalam madhab Syafi'i terkadang ada 3 pendapat dalam satu permasalahan. Tadi kita sudah baca, bagaimana kasus orang awam. Imam Nawawi tadi nukil berkata A, berkata B. Bagaimana kalau berkata A, berkata B? Semuanya bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat pengikut madhab Syafi'i dan mereka sendiri khilaf. Kemudian Imam Nawawi merojihkan pendapat yang benar, tidak wajib bermadhab. Gimana kemudian? Jadi maksudnya untuk mengatakan wajib bermadhab sulit ya. Kemudian bagaimana praktek imam itu sendiri? Lihat imam-imam sendiri mereka tidak merasa wajib bermadhab. Lihat, Imam Abu Hanifah punya murid ya. Di antaranya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani punya murid namanya Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i tidak bermadhab Hanafi. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah punya murid namanya Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i tidak bermadhab Maliki. Oleh karena sudah kita bacakan bagaimana meninggalnya Imam Syafi'i ketika seorang ulama madhab Maliki bernama Ashhab, yang dia berdoa agar Imam Syafi'i cepat meninggal dunia. Dia mengatakan, ya Allahumma amit Syafi'i. Ya Allah, wafatkanlah Syafi'i. Kalau Syafi'i tidak wafat maka akan hilang madhab Imam Malik. Bayangkan. Karena Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik, padahal gurunya Imam Malik. Ya. Kenapa? Karena Imam Malik tidak pernah menyuruh muridnya untuk taklid sama dia. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad pasti bermadhab Syafi'i? Jawabannya tidak. Imam Ahmad ternyata punya madhab sendiri. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan Imam Ahmad untuk bertaklid kepada dirinya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, praktek para imam sendiri mereka tidak bertaklid dalam madhab tertentu. Jadi salah besar teman-teman ya, apabila kita hanya terpaut kepada ulama tanpa kita mengetahui dalil-dalil atau sumber-sumber yang disampaikan oleh ulama tersebut. Jangan-jangan dia ulama Syiah lagi. Jadi untuk pernyataan seorang santri tadi tidak benar ya, apabila hanya terpaut pada kiainya saja. Sedangkan kita hanya mengikuti para ulama, tapi kita tidak tahu sumber ulama tersebut dari mana. Ini sekelas ulama loh, apalagi sekelas cuman sekedar kiai ya. Jadi sudah tidak sepantasnya kita ikuti apabila dai tersebut atau kiai ataupun ustadz yang hanya menyampaikan narasi-narasi yang tidak pernah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.